Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Indra Pradana dengan NPM 20233121004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem saluran pemasaran. Sistem saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi atau individu yang saling bergantung yang terlibat dalam proses pemindahan produk atau jasa dari produsen ke konsumen akhir atau pengguna bisnis. Saluran ini bertujuan untuk membuat produk tersedia di tempat, waktu, dan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan pasar. Anggota saluran ini dapat mencakup produsen, grosir, ejen, distributor, dan pengecer. Adapun fungsi utama saluran pemasaran adalah menjembatani kesenjangan antara produksi dan konsumsi serta menciptakan nilai melalui penyediaan informasi, promosi, distribusi fisik, dan layanan purna jual. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Aryaweda dengan nomor NPM 202333121030. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pekerjaan apa yang dilakukan oleh saluran pemasaran. Nah, saluran pemasaran melakukan sejumlah fungsi penting, antara lain yaitu yang pertama ada informasi. Informasi mengumpulkan dan menyebarkan data intelijen pasar kepada pihak yang memerlukannya seperti produsen dan konsumen. Yang kedua yaitu ada promosi. Promosi mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk menarik pelanggan. Yang ketiga yaitu ada negosiasi. Negosiasi menyepakati harga dan syarat pembelian sehingga transaksi dapat terjadi. Yang keempat yaitu ada distribusi fisik. Melakukan kegiatan logistik seperti penyimpanan, pengangkutan, dan pengiriman produk. Yang kelima yaitu ada pembiayaan. Mengamankan dana untuk menutupi biaya saluran termasuk persediaan dan operasional. Yang keenam yaitu ada pengambilan risiko. Menanggung risiko terkait pengiriman, kerusakan, atau perubahan permintaan. Yang ketujuh yaitu ada pemrosesan pesanan dan transaksi. Menyediakan sistem pemesanan, pembayaran, dan pemrosesan data transaksi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Made Aditya Danang Purnawan dengan NPM 202333121130. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana seharusnya saluran pemasaran dirancang. Perancangan saluran pemasaran mencakup langkah-langkah strategis berikut. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pelanggan, memahami bagaimana pelanggan ingin membeli produk, frekuensi pembelian, dan jenis layanan yang diharapkan. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan saluran. Tujuan ini bisa mencakup cakupan pasar, efisiensi, distribusi, atau kontrol merek. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi alternatif struktur saluran. Ini bisa merupakan saluran langsung atau prosedur ke konsumen, tidak langsung, atau melalui perantara atau saluran hybrid. Yang keempat yaitu mengevaluasi alternatif. Setiap alternatif dievaluasi berdasarkan kriteria ekonomi atau biaya dan efisiensi kontrol dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Yang kelima yaitu memilih dan mengimplementasikan saluran terbaik. Setelah dipilih, perusahaan harus menetapkan peran, tanggung jawab, dan sistem insentif untuk semua anggota saluran. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu keputusan apa yang dihadapi perusahaan dalam mengelola saluran pemasaran. Dalam mengelola saluran pemasaran, perusahaan harus mengambil beberapa keputusan. Yang pertama yaitu pemilihan mitra saluran, memilih agen distribusi
atau pengecer yang tepat dan dapat dipercaya. Nomor 2 yaitu penetapan peran dan tanggung jawab, menjelaskan tugas setiap anggota dalam proses distribusi. Yang ketiga yaitu motivasi dan insentif. Memberikan penghargaan atau kompensasi agar mitra saluran tetap aktif dan produktif. Yang keempat yaitu evaluasi dan pengendalian, mengukur kinerja anggota saluran secara periode untuk memastikan efektivitas. Yang terakhir yaitu aktivitas terhadap perubahan pasar, menyesuaikan struktur dari strategi saluran saat terjadi perubahan lingkungan bisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Eka Basta Banwitsa, NPM 202-333-121-095. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana seharusnya perusahaan mengintegrasikan saluran pemasaran dan mengelola konflik saluran. Untuk mencapai integrasi dan harmoni dalam saluran, perusahaan dapat yang pertama yaitu menggunakan sistem pemasaran vertikal atau vertical marketing system. Integrasi vertikal memungkinkan kontrol yang lebih besar terhadap anggota saluran dan koordinasi lebih efektif. Yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan. Menyediakan saluran komunikasi dua arah untuk mencegah kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu mengembangkan rasa saling percaya dan kerjasama. Membangun hubungan jangka panjang berbasis kepercayaan dan komitmen. Yang keempat, menyediakan mekanisme penyelesaian konflik. Misalnya dengan arbitrase, negosiasi atau mediasi untuk menyelesaikan ketegangan antar anggota. Yang kelima yaitu menggunakan teknologi. Mengintegrasikan sistem informasi yang memungkinkan berbagai data dan koordinasi antara saluran secara real time. Sekian jawaban dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Wifa Mendra Putra dengan NPM 2023-3312-1027. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu apa isi utama pada e-commerce dan m-commerce. Dalam dunia digital, baik e-commerce maupun m-commerce menghadapi tantangan dan isu utama seperti keamanan dan privasi, yaitu ancaman terhadap pencurian data, peretasan, dan perlindungan informasi pelanggan menjadi isu utama. Yang berikutnya yaitu kepercayaan konsumen. Banyak konsumen masih ragu terhadap keaslian produk dan keandalan transaksi online. Yang selanjutnya, masalah logistik dan pengiriman. Keterlambatan atau kesalahan pengiriman bisa merusak reputasi bisnis digital. Yang berikutnya, persaingan harga dan transparansi. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga sehingga memaksa bisnis menawarkan harga yang sangat kompetitif. Yang terakhir yaitu perangkat dan konektivitas. Untuk m-commerce, aplikasi harus responsif dan mudah diakses di berbagai perangkat mobile serta koneksi internet yang stabil. Terima kasih.